Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah fatiris samawati wal ard ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba'. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعد أما بعد. معاشر المسلمين والمسلمات أعزكم الله جميعا. Pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat kesempatan untuk datang ke majelis ilmu. Apa yang kita lakukan saat ini merupakan bagian dari mengagungkan syariat Allah. Apa yang kita lakukan malam ini merupakan bagian dari ketakwaan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Hajj ayat 32, "Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Yang demikian orang-orang yang mengagungkan syiar Allah, mengagungkan syariat Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan di dalam hatinya ada ketakwaan. Dan bentuk pengagungan kita dengan syariat Allah yang terkait dengan warisan, kita pelajari, kemudian kita amalkan. Kita memberikan perhatian kepada ilmu waris. Itu bentuk pengagungan kita. Kita pelajari, kemudian kita amalkan. Kalau kita pelajari, kemudian kita amalkan, berarti kita sudah mengagungkan syariatnya. Begitu juga dengan syariat-syariat yang lain. Syariat salat. Bentuk pengagungan kita dengan syariat salat apa? Kita pelajari bagaimana salat sesuai tuntunan Nabi SAW. Kemudian kita amalkan. Syariat puasa, syariat haji, dan syariat-syariat lainnya yang tentunya Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita, kita ketahui, kita pelajari, setelah kita pelajari kita amalkan. Alhamdulillah ini masih dalam proses belajar. Kita baru berapa pertemuan? Sudah berapa pertemuan nih? Sudah 4 pertemuan ya? Ya, mungkin 4 pertemuan itu bagaimana? Sudah merasakan kesulitan? Belum ya? Masya Allah. Kalau belum, baik kita gas terus. Ya. Tapi yang jelas yang namanya belajar pasti ada kesulitannya. Apapun ilmu yang kita pelajari ada sisi kesulitannya. Ya. Apalagi ilmu waris ini ada ilmu matematikanya. Nah, itu dia. Ada ilmu matematikanya. Jadi nggak cukup dengan hafalan. Kalau tidak tahu cara menggunakan rumusnya, ya nggak bisa juga. Maka dalam ilmu waris insya Allah akan kita pelajari siapa ahli waris, kemudian bagiannya masing-masing, dan bagaimana cara membaginya. 3 itu aja yang kita pelajari, Pak. Gak keluar dari yang 3 itu. Siapa ahli waris, kemudian berapa bagiannya masing-masing, dan kemudian bagaimana cara baginya. Dan insya Allah malam ini akan kita lanjutkan kajian kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan, memberikan ilmu kepada kita sehingga kita bisa memahami ilmu ini
Allah manfa'na bima 'allamtana. Ya Allah, berikan manfaat terhadap ilmu yang Engkau telah ajarkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita dan memberikan taufik kepada kita. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita aturkan buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kalau kita belajar ilmu waris ini, kita memang harus sering-sering murajaah. Jadi setiap pertemuan kita akan murajaah pelajaran yang sudah kita sampaikan. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang ahli waris. Ya, saya kira mungkin sampai saat ini mungkin masih ada yang belum hafal ya. Masih ada yang belum hafal? Atau sudah hafal semuanya? Masih ada ya. Baik, kita ingatkan kembali. Ahli waris itu jumlahnya ada berapa? 25. Laki-laki ada berapa? 15. Perempuan ada berapa? 10. Bisa menyebutkan semuanya? Coba. Kita mulai dulu untuk ahli waris yang laki-laki. Ahli waris laki-laki. Ingat, konsepnya ada usul, ada furu', ada hawashi. Itu konsepnya. Ada usul berarti asal kita, yang di atas kita. Ada furu' berarti yang di bawah kita. Ada hawashi kiri kanan. Jelas? Oke. Untuk yang laki-laki dulu. Ahli waris laki-laki, Pak. Siapa? Dari bawah dulu, biar mudah. Anak laki-laki. Siapa lagi? Cucu laki-laki. Dari anak laki-laki. Dah, selesai ya. Kalau ada cicitnya berarti cicit laki-laki. Cicit laki-laki. Dari cucu laki-laki. Kalau ada ke bawahnya, di bawahnya lagi, di bawah cicit apa? Buyut. Apalah istilahnya. Oke, kalau ada. Baik, intinya gitu. Anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki. Ke atas ada bapak atau ayah, kemudian kakek. Selesailah ini, atas bawah. Atas bawah sudah selesai. Kemudian yang kanan, saudara kandung, saudara seayah, saudara seibu. Itu ingat aja tangan saya nih. Saudara kandung, di tengahnya saudara seayah, di sananya lagi saudara seibu. Baik. Kemudian di bawahnya anaknya, anak saudara kandung, anak laki-laki saudara kandung. Berarti apa hubungannya? Keponakan. Kemudian anak laki-laki dari saudara seayah. Paham? Terus anak laki-laki dari saudara ibu? Bukan. Bukan ahli waris. Nanti masuk dalam kategori zawil arham. Zawil arham, yaitu orang yang satu rahim dengan kita, tapi dia bukan ahli waris, bukan ashabul furud, bukan pula asabah. Jelas? Oke. Terus siapa lagi? Yang kiri? Paman kandung. Terus paman seayah. Di bawahnya anak paman kandung, anak laki-laki paman kandung, anak laki-laki paman seayah. Udah berapa? 13. Terus kemudian apa? Suami. Ya, antum salah terus nih. Laki-laki suami. Terus mu'tik. Udah 15. Udah ya? Gampang aja kan? Gampang. Ya. Baik, kalau yang perempuan bagaimana? Anak perempuan di bawahnya cucu perempuan dari anak laki-laki, terus ke atas ibu, terus kakek dari pihak ibu, kakek pula. Nenek dari pihak ayah, nenek dari pihak ibu. Sudah berapa? 5. Terus yang kanan siapa? Saudara
saudari ya, saudari kandung, saudari sebapak, saudari seibu. Putusnya sampai situ, anaknya enggak. Jadi ponakan enggak ya, yang dari jalur perempuan. Terus kemudian apa? Istri, kemudian mu'tiqah. Terus itu 25 semuanya. Apakah 25 ini mendapatkan warisan semuanya? Kalau ada, tidak. Yang pasti dapat cuman 5. Siapa itu? Suami atau istri, anak laki-laki, anak perempuan, orang tua, ayah, ibu. Jelas? Paham sampai sini dulu? Terus saudara-saudara, ya ini nanti lain ceritanya, pembahasannya nanti tentang hijab dan mahjub. Ya, nanti ada yang terhalangi dan ada yang menghalangi. Sampai sini dulu ya. Jadi nggak semuanya kita bahas dulu, sikit-sikit bahasnya. Baik. Nah, kemudian kita juga sudah bahas bagiannya. Di dalam surah An-Nisa kita sudah sampaikan, yaitu adalah yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Ini kesimpulannya saja. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagian anak laki-laki, bagian anak perempuan. Anak perempuan bagaimana? Kalau dia sendiri berapa bagiannya? Anak perempuan sendiri setengah. Anak laki-laki tak ada ya, ahli warisnya tidak ada anak laki-laki. Kalau berdua lebih 2/3. Kalau ada anak laki, ada anak perempuan, asabah. Jelas? Anak perempuan itu ada 3 bagiannya, setengah, 2/3, atau asabah. Jelas sampai sini? Sudah ya, oke. Terus kemudian juga apa yang dibahas kemarin? Bapak, ibu. Ya, bapak, ibu. Ibu berapa bagiannya? Bagian ibu tergantung kepada apakah si mayit punya anak atau tidak. Kalau si mayit punya anak, berapa bagian ibu? 1/6. Jadi kalau ada anak tentu berkurang. Kalau tidak ada anak, 1/3. Selesai? Oke. Kemudian bagian papa, ayah, berapa bagiannya? Ada anak? 1/6. Tidak ada anak? Asabah. Paham? Baik. Kemudian kita lanjutkan ayatnya di ayat yang ke-12. Kita lanjutkan. Nanti seperti yang janjikan ada jalan pintasnya. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Antum bisa lihat di ayat yang ke-12. Ayat yang ke-12 ya. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Walakum, untuk kalian laki-laki, maksudnya di sini siapa ini? Untuk suami. Maksudnya walakum di sini siapa? Bagian kalian, wahai para suami, nisfu ma taraka azwajukum. Bagian kalian berapa? Setengah terhadap apa yang ditinggalkan oleh istri-istri kalian. Jadi kalau istri meninggal, kemudian istri tadi tidak memiliki anak, istri tidak memiliki anak kandung ya, maka berapa bagian suami? Setengah. Berapa bagian suami? Setengah. Kalau istri meninggal tidak punya anak. Jelas? Oke, kita lanjutkan. Fa in kana lahunna waladun falakumur rubu' mimma tarakna. Kalau seandainya istri-istri kalian itu meninggal, kemudian dia punya anak, berarti bagian kalian wahai para suami 1/4. Kita simpulkan, bagian suami ada berapa? 1/2 atau 1/4. Kapan dapat 1/2? Istri tidak punya anak. Kalau istri punya anak, 1/4.
Mudah ya? Bisa ya? 1/2, 1/4. Baik, lanjut. Min ba'di wasiyati yusina biha audain. Nah, tentunya itu dibagikan setelah pembagian wasiat. Kalau seandainya istri-istri kalian memberikan wasiat, tunaikan wasiatnya dulu. Atau audain, atau seandainya istri-istri kalian itu punya hutang, maka tunaikan itu dulu. Hutang ditunaikan, wasiat ditunaikan, baru untukmu. Gitu maksudnya. Paham? Jelas sampai sini, Pak? Oke. Berarti selesailah bagian bapak suami. Wa in kana, selanjutnya ya. Mana tadi ayatnya? Fa in kana lakum waladun falahunna, bukan itu ya. Mimba di wasiyati yusin walahunna rubu'u mimma taraktum illam yakul lakum walad. Nah, sekarang bagian istri berapa? Untuk kalian wahai para istri, ar-rubu' 1/4 terhadap apa yang ditinggalkan oleh suami kalian. Dengan catatan suami kalian tidak memiliki anak. Istri dapat 1/4 apabila suami meninggal, suami tak punya anak, baik anak bersama dirinya atau anak bersama istrinya yang lain. Paham? Yang penting anak kandungnya. Paham? Kalau kita bicara anak dalam warisan, yang dibahas itu adalah anak kandung. Berarti anak angkat nggak dihitung. Paham, Pak? Anak tiri nggak dihitung. Yang dihitung apa? Anak kandungnya. Kalau dia punya anak kandung, maka mempengaruhi warisan istri. Itu juga suami sebaliknya ya. Baik. Fa in kana lakum waladun falahu nasumunu mimma taraktum. Kalau seandainya ya suami meninggal kemudian memiliki anak, maka istri mendapatkan bagian 1/8. Jelas? Jadi landasannya jelas ini, ayat Al-Qur'anul Karim. Maka kalau kita bicara warisan, itu jarang sekali khilaf ulama. Kalau bicara fikih kan banyak. Ulama beda pendapat. Dalam ulama beda pendapat. Ya. Tapi yang namanya warisan, kalaupun ada perbedaan tak banyak. Itu enaknya belajar warisan tuh tak banyak perbedaan. Tapi pusingnya apa? Ngapalin ahli warisnya, ngapalin bagiannya masing-masing. Itu. Jelas? Berarti kita simpulkan istri berapa? 1/4 atau 1/8. Tergantung apakah suami punya anak. Kalau suami punya anak berarti bagiannya 1/8. Kalau tidak punya anak suaminya berarti bagiannya adalah 1/4. Berikutnya. Wa in kana rajulun yurathu kalalatan aw imra'atun wa lahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhuma as-sudus. Sekarang kita bicara bagian ahli waris yang bernama saudara seibu. Siapa? Saudara seibu dan saudari seibu. Saudara seibu dan saudari seibu sama saja. Musaudara, musaudari sama, yang penting seibu. Berapa bagian saudara seibu dan saudari seibu? Wa in kana rajulun yurathu kalalah. Seandainya seorang meninggal kemudian dia tidak yurathu kalalah. Kalalah ini maknanya tidak punya orang tua, enggak punya anak. Paham? Itu kalalah. Dalam artian laisa lahu abun, laisa lahu walid wala walad. Enggak punya ayah, enggak punya anak. Enggak punya ayah, enggak punya anak. Anak laki-laki ya. Nah, maka siapa ahli warisnya? Walahu akhun aw imra'atun walahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhum as-sudus. Maka bagian saudara seibu dan saudari seibu berapa bagiannya? Sudus.
Berapa itu? 1/6. Ya, saudara seibu berapa bagiannya? 1/6. Dengan syarat jumlahnya ada berapa? 1 orang. Bagian saudara seibu atau saudari seibu itu bergantung berapa jumlahnya. Tidak melihat kepada anak si mayit. Paham? Tidak melihat kepada anak si mayit. Anak si mayit tidak ada. Paham sampai sini? Berarti berapa jumlahnya? Kalau jumlahnya berapa? 1, berarti bagiannya berapa? 1/6. Maksudnya gini, 1 saudara seibu. 1 saudara seibu. Meninggal suami atau suami meninggal atau istri meninggal, kemudian ada saudara seibu, 1 orang. Berapa 1 orang saudara seibu ini? 1/6. Paham? Oh, ternyata saudara seibunya ada 2 atau lebih. Berapa jatahnya? Ayat berikutnya. Fa in kanu aktsara min dzalika fa hum syuraka'u fi thuluth. Kalau seandainya saudara seibu itu, baik yang laki-laki atau perempuan, jumlahnya lebih dari 1 orang, berarti berapa? 2 dan seterusnya, maka syuraka'u fi thuluth, maka mereka berkongsi dalam 1/3. Berarti bagiannya berapa? 1/3. Saya ulangi, saudara seibu, saudari seibu, kalau dia sendirian berapa bagiannya? 1/6. Kalau dia berdua atau lebih berapa bagiannya? 1/3. Paham? Sudah sampai sini? Oke, lanjut. Min ba'di wasiyati yuswa biha aw dain ghairu mudhar. Itu adalah diberikan setelah wasiat ditunaikan dan setelah utang dibayarkan. Ghairu mudhar, tentunya tidak ada yang dimudaratkan. Tidak ada yang dirugikan. Kalau kita bicara aturan Allah, tidak ada yang merugikan. Ya, yang merugikan itu biasanya bukan aturan Allah. Kalau bicara aturan manusia, pasti nanti ada yang dirugikan, ada yang diuntungkan. Tergantung aturan mana dulu, daerah mana dulu. Ini sudah kita bahas di awal kita belajar ya. Nah. Wallahu alimun halim, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dan Maha penyantun. Berarti adanya warisan saudara seibu. Jadi kan yang pasti dapat kan yang 5 tuh. Saudara seibu masuknya 5 enggak? Enggak, tapi juga diberikan bagian oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu bentuk apa? Halim. Ya, bentuk Allah Maha penyantun. Ya, baik. Itu bagian saudara seibu. Kita lanjutkan di ayat berikutnya, di ayat 176 di akhir surat An-Nisa. Jadi kalau hitung-hitungan dia di situ aja. Di An-Nisa 12 ya. Kemudian di An-Nisa 176. Coba buka An-Nisa 176. 176 ini ayat yang terakhir nih. Sudah ketemu? Udah ya? Oke. Berarti yang udah selesai anak laki, anak perempuan, ayah, ibu, suami, istri, saudara seibu, saudari seibu. Paham? Itu selesai. Nah, sekarang kita lanjutkan ayatnya di 176. Yastaftunak qulillahu yuftikum fil kalalah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, mereka minta fatwa kepadamu wahai Muhammad. Qulillahu yuftikum fil kalalah. Katakan Allah yang akan kasih fatwa. Jadi Nabi Muhammad pun tak bisa ngasih fatwa ini. Ini gawainya siapa nih? Gawainya Allah. Ya. Qulillahu yuftikum fil kalalah. Sama dengan manusia bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, bertanya tentang ruh. Yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruh min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Mereka tanya ruh itu gimana hakikatnya? Itu bukan gawainya Muhammad, Nabi Muhammad. Udah. Ya, kau tak dikasih ilmu kecuali sedikit. Paham ya? Baik. Allah memberikan fatwa dalam kalalah. Kalalah tadi enggak punya
ayah nggak punya anak. Ini mru'un halaka laisa lahu walad. Seseorang meninggal, dia tidak punya anak. Dia tidak punya anak. Yang dia miliki siapa? Walahu ukhtun falaha nisfu ma tarak. Sekarang ini bicara tentang saudari kandung. Siapa? Saudari kandung. Ayat 176 ini berbicara tentang bagian ahli waris saudari kandung dan saudari sebapak. Jelas? Saudari kandung dan saudari sebapak. Yang saudara kandung bagaimana? Nah, itu nanti saudara kandung yang laki-laki itu asobah. Nanti kita bahas ya. Ada. Nah, berapa bagiannya? Walau uktum falanis matar. Maka saudari kandung si mayit dan saudari seayah si mayit bagiannya setengah. Berarti bagiannya itu sama dengan anak perempuan. Ya, dengan syarat dia satu orang. Sama anak perempuan kalau satu kan setengah. Ya kan? Anak perempuan kalau sendiri berapa? Setengah. Wa huwa yarithuha illam yakul laha walad fa in kanat tasnataini falahuma thulutsani mimma tarak. Ya. Dan tentunya dia mewariskan kepadanya dengan syarat gak punya anak. Itu ya, gak punya anak. Karena kalau seandainya ada anak laki-laki atau far'ul waris, anak perempuan, maka saudara si mayit tidak akan mendapatkan warisan. Paham? Terutama anak laki-laki ini penghalang utama. Penghalang utama. Anak laki-laki menghalangi yang laki-laki dan menghalangi yang perempuan. Selain yang 5 tadi itu dia menghalangi. Jelas sampai sini? Oke. Fa in kana tasnataini falahuma thulutsani mimma tarak. Kalau seandainya saudari kandung si mayit dan saudari seayah si mayit jumlahnya ada 2, berapa? Thulutsani mimma tarak. Berapa bagiannya? 2/3. Berarti sama enggak bagiannya? Sama. Wa in kanu ikhwatar rijala wa nisaan falidzakari mithlu hadzil untsayain. Kalau seandainya saudari kandung bertemu dengan saudara kandung, maksudnya gini, ahli warisnya ada saudari kandung, ada saudara kandung, bertemu kan? Satu level nggak? Maka ini dia nanti mendapatkan asobah, mendapatkan sisa. Jelas? Jadi yang satu level, yang beda jenis, itu udah asobah. Anak laki-laki bila bersama anak perempuan, atau anak perempuan bila bersama anak laki-laki, itu asobah. Jelas? Satu level kan, anak sama anak, laki perempuan kalau bareng, asobah itu. Cucu laki dengan cucu perempuan, satu level, sama-sama cucu, asobah nanti. Paham? Saudara kandung laki dengan saudari kandung perempuan sama asobah. Saudara seayah dengan saudari seayah satu level asobah. Sisa. Jelas? Bagian laki-laki 2 kali bagian perempuan. Itu yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yubayyinullahu lakum an tadillu. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan itu semua kepada kalian agar kalian tidak sesat. Berarti kalau nggak dijelaskan Allah nanti apa? Sesat. Kalau nggak pakai hukum ini sesat. Ya? Sesat nanti. Kalau tak pakai hukum ini sesat. Masih sesat ini salah. Tak benar. Ya, tak sesuai dengan yang Allah inginkan. Padahal masalah warisan siapa yang mengerti? Allah Azza wa Jalla. Innallaha kana aliman hakiman. Wallahu bikulli syai'in alim. Dan kemudian ditegaskan kembali oleh Allah Azza wa Jalla. Banyak penegasan di tadi ini.
penegasan. Innallaha kana aliman hakima. Allahu alimun halim. Nah, kemudian dilanjutkan, Allahu bikulli syai'in alim. Allah terhadap segala sesuatu Maha mengetahui. Paham? Berarti kita jangan ragu lagi. Jangan ragu lagi dengan bagian-bagian itu. Itulah bagian yang adil dan bijaksana. Bisa dipahami? Baik. Kita akan rumuskan. Nah, kita akan rumuskan ya. Ini jalan singkat lagi. Ya, jalan singkat. Ahli waris. Gampang ya, namanya. Ahli waris itu akan kita kelompokkan. Pertama, ahli warisnya laki-laki. Ada ini. Saya ini. Ya, kita lihat sini ya. Ini jalan cepat yang selamat. Ya, ada jalan cepat yang enggak selamat ya. Ahli waris laki-laki. Ya, kaidahnya semua ahli waris yang laki-laki, pokoknya yang laki-laki ya, selain suami ya, dan selain saudara laki-laki seibu, berarti asabah. Saya ulangi lagi. Siapa? Semua laki-laki. Ya, ahli waris ya, semua laki-laki. Ahli waris laki-laki ada berapa? 15. Berarti semua yang laki-laki selain suami, selain saudara laki-laki seibu, dan selain mu'tik, berarti kurangin 3 tuh. Berarti ada berapa? 12 ya. Semua laki-laki selain, kita keluarkan dulu selainnya, selain suami, siapa lagi? Saudara laki-laki seibu dan mu'tik. Mu'tik ini dibilang tidak ada ini. Ya, tapi kita sebutkan saja lah ya. Karena memang itu ada. Mu'tik kan nggak ada lagi sekarang ini. Kan nggak ada lagi budak. Nggak ada lagi budak kan? Yang ada lagi budak berarti nggak ada yang memerdekakan. Apa yang mau dimerdekakan budaknya tak ada. Ya, yang ada budak, boleh. Budak pun tak mungkin pula dimerdekakan. Itu budak. Tak dengar kali ya. Tidak bisa memerdekakan itu. Baik, semua laki-laki selain suami, saudara laki-laki seibu dan mu'tik, maka bagiannya apa? Asabah. Sisa. Bapak bisa keluarkan itu yang 12 orang itu siapa aja? Yang tadi itu. Siapa yang 12 itu? Ada 12 ya? Berarti ada berapa? 12 orang. Ada 12 orang. Anak laki-laki. Yuk coba kita keluarkan. Perlu dicatat atau cukup dengan ini? Anak laki-laki, cucu laki-laki, bapak, kakek, terus saudara kandung, saudara sebapak, saudara. Wah, enggak masuk. Enggak masuk, hati-hati. Di bawahnya anak laki-laki dari saudara kandung, anak laki-laki dari saudara sebapak. Paham? Oke. Paman laki-laki ya, paman ini pasti laki-laki. Paman kandung, paman si ayah. Di bawahnya anaknya, anak laki-laki, paman kandung, berarti sepupu. Anak laki-laki, paman dari paman si ayah. Berarti jumlahnya ada berapa? 12. Berarti itu semuanya asabah itu. Kalau dia dapat warisan, asabah. Jelas? Kalau dia dapat warisan, dia dapat sisa. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang sahih dari Bukhari, alhiqul faraida bi ahliha. Berikanlah warisan itu kepada yang ahlinya. Fama baqiya fali aula rajulin zakar. Kalau ada yang tersisa, maka diperuntukkan untuk ahli waris yang laki-laki. Jelas? Ahli waris laki-laki ya.
nggak masuk suami, nggak masuk saudara laki-laki seibu, dan mu'tik. Bisa paham sampai sini? Paham nggak? Dah, oke. Udah, itu laki-laki. Siapa lagi ahli waris? Kelompok kedua, perempuan. Kita ada PR ya. Ayo, oke. Nanti kita buat di papan tulis. Perempuan. Nah, perempuan tadi sudah. Perempuan yang kita rumuskan ya. Siapa aja yang perempuan? Yang ada perempuannya deh. Siapa yang ada perempuannya? Belakangnya ada perempuan. Anak perempuan. Kan ada perempuannya itu. Siapa lagi yang ada perempuan? Cucu perempuan. Siapa lagi? Ibu lain lagi kelompoknya. Walaupun perempuan ya. Pokoknya ujungnya perempuan. Ibu mana pula perempuan belakangnya? Saudari kandung perempuan. Ya saudari dah perempuan itu. Ya. Berarti saudara perempuan. Mana yang mudah? Saudari kandung? Saudari aja. Saudari kandung dah. Nah, perempuan ya. Saudara perempuan kandung. Dan kemudian apa? Saudari seayah. Mereka yang 4 ini bagiannya sama. Kalau dia sendiri, kita gabungkan ya. Kalau dia sendiri, berapa bagiannya? Setengah. Satu orang nih. Berapa? Kalau satu orang, setengah. Kalau dia 2 orang lebih gimana? Gini ya. Kalau 2 orang lebih, 2 atau ke atas, berapa? 2/3. Jelas? Sama Pak. Jadi sekaligus nih. Ya, cucu perempuan kan nggak disebutkan di ayat kan? Ya, baik. Kemudian apa? Kalau seandainya anak perempuan bersama anak laki-laki, asobah. Kapan dapat asobah? Anak PR bertemu dengan anak LK, anak laki. Ya, kalau bersamaan ya. Cucu PR, cucu perempuan bersama cucu laki-laki. Apa? Saudari kandung bersama saudara kandung. Oke. Kemudian saudari seayah bersama siapa? Saudara seayah. Ya. Kapan dia dapat asabah? Kalau bersama. Jadi ternyata anak laki-laki, ya pokoknya yang laki-laki itu menarik perempuan jadi asabah. Kalau tak ada anak laki-laki kan, dia kan setengah tadi. Tapi kalau ada anak laki, ditarik. Kau jadi asabah, pasanganku. Tapi harus satu level, paham ya? Anak sama anak, cucu sama cucu, saudara sama saudari, paham ya? Yang kandung, saudari sebapak dengan saudara sebapak, saudari dengan saudara, paham ya? Jadi sampai sini, ini kelompok kedua nih. Kelompok ahli waris apa? Perempuan. Jelas? Kelompok yang ketiga, azan dulu. Oke, silakan azan dulu. Tadi Anda lanjutkan ya, Anda lanjutkan nanti ya. Ya. Karena belum selesai tanggung ya. Baik jemaah, kita lanjutkan kembali. Ini pengelompokan ahli waris ya, kita akan kelompokkan jadi 4. Pertama ahli waris laki-laki, sudah selesai kita bahas. Kemudian ahli waris perempuan, ini juga sudah selesai. Paham? Kita masuk kelompok yang ketiga. Yang ketiga kita hapus nih ya. Hapus dulu ya. Ini udah antum catat nih? Sudah ya? Oke. Catat di kepala loh. Bukan di buku tulis. Yang penting di kepalanya, yang penting ya. Baik. Kita masuk yang ketiga. Itu kelompok ibu. Kelompok apa? Ibu. Ya, jadi kita bagi kelompok laki-laki, kelompok perempuan, laki-laki, perempuan, kelompok ibu. Siapa saja yang masuk kelompok ibu? Ya ibu.
Kemudian siapa lagi? Saudara laki-laki kan seibu, saudari ya, saudari seibu. Kemudian nenek. Nenek ini ada dari pihak apa? Ayah. Kemudian nenek dari pihak ibu. Oke. Nah, ini masuk kelompok ibu nih. Nah, ibu sudah kita bahas tadi. Ibu berapa bagiannya? 1/6 atau 1/3? Ya. Kapan 1/6? Si mayit punya anak, atau si mayit punya beberapa saudara. Ya. Beberapa saudara. Jadi, bagian ibu itu bergantung atau dipengaruhi apakah si mayit punya anak atau punya saudara. Jumlah saudaranya berapa? Beberapa. Berarti 2 ke atas. Jadi kalau seandainya si mayit punya anak, ya, maka ibunya dapat 1/6. Atau si mayit dia punya saudara. Berapa orang? 2. Pokoknya mau saudara kandung kek, mau sebapak kek, mau seibu kek, pokoknya saudara, maka ibu dapat berapa? 1/6. Paham? Perhatikan di sini, beberapa saudara. Jelas di sini? Mau kandung, mau sebapak, mau seibu. Mau yang perempuannya, ya, pokoknya gitu ya. Ya, pokoknya saudara, mau saudara atau saudari. Pokoknya jumlahnya 2 orang atau lebih. Kalau si mayit tidak punya anak, dan kapan 1/3 ibu dapat? Si mayit tidak punya anak. Terus kapan lagi? Kalau di sini beberapa, berarti 1 orang berarti si mayit punya satu orang saudara. Jelas? Punya 1 orang saudara. Suami meninggal, ya, meninggalkan istri, ibu, paham? Terus anak tidak ada, atau 1 saudari misalnya, paham? Berapa bagian ibu? Kalau tidak punya, kalau ada berarti 1/6. Kalau tidak punya 1/3. Gitu aja. Pokoknya ibu tergantung 2 hal. Tergantung anak si mayit ada nggak? Gitu ya. Kalau ada, berarti bagiannya kecil. Kalau nggak ada, berarti bagiannya yang besar. Itu ya. Jelas? Atau tergantung saudara. Si mayitnya punya berapa orang saudara? Oh, ada 2 lebih. 1/6. Oh, cuman 1 doang. 1/3. Paham di sini? Paham ya? Oke. Nah, saudara laki seibu dan saudari seibu ini tadi sudah dibahas juga. Berapa bagiannya? 1/6 atau 1/3. Sama ya? Pokoknya seibu ini 1/6, 1/3. 1/6, 1/3. Nah, bagian saudara seibu, baik yang laki mau perempuan, ini bergantung jumlah. Kalau jumlahnya 1 orang, 1/6. Kalau jumlahnya lebih dari 2, ya gini ya. Lebih dari 2 gitu ya. Lebih dari 2, 1/3. Jelas. Jadi saudara laki seibu, mau saudari seibu, itu tergantung jumlahnya ada berapa orang. Kalau 1, 1/6. Kalau 2 atau lebih, 1/3. Nah, yang paling gampang itu yang ini, nenek. Mau dari pihak ayah, mau dari pihak ibu, pokoknya bagiannya 1/6. Nenek dari pihak ayah 1/6, nenek dari pihak ibu 1/6. Bagaimanapun kondisinya, mau ada anak, mau nggak ada anak, mau ada saudara, mau nggak ada saudara, 1/6. Nah, ini yang paling enak nih. Ini yang paling enak. Jadi kalau yang nenek berapa? 1/6.
6. Nggak tengok mau ada anak mau enggak. Pokoknya kalau ada nenek, tulisan nenek 1/6 deh. Gitu ya. Jelas? Bisa paham? Bisa paham enggak? Nanti ulang-ulang lagi. Baca lagi. Baik. Kelompok yang keempat, ini 3 nih kan. Kelompok yang keempat apa? Suami. Kelompok yang kelima, istri. Suami berapa? Setengah atau 1/4. Istri berapa? 1/4 atau Udah selesai lah. Udah selesai lah itu pembagi ahli waris. Paham? Jelas. Dari ahli waris itu semuanya sudah kita sebutkan. Dengan rumus kayak gini. Ahli waris laki. Terus. Ya, semua laki-laki selain suami, saudara laki-laki ibu, mutik, asabah. Gitu aja. Perempuan, ini anak perempuan. Ya, ini sudah tadi kan perempuan 1/2, 2 atau lebih 2/3 kalau bersama yang sejenis dengannya satu level berarti asobah. Gitu kan? Udah, Pak? Oke. Kemudian ibu ada kelompoknya ini, kemudian suami istri. Baik, sampai sini kita coba PR kemarin nih. Siapa yang buat? Ada yang buat nggak PR kemarin? Ana yakin antum bingung. Karena uangnya 1M. Ya bukan masalah ininya. Pas dihitung koma-koma. Baik, kita sekarang coba buat bagian aja dulu. Nanti kita ganti angkanya ke angka yang lain. Coba. Biar mudah ngitungnya. Siapa yang buat? Ahli warisnya kemarin siapa? Ya. Coba dulu kita buat mana nih? Ya, siapa yang buat nih? Yang berani? Nah, yang berani salah. Yang berani salah. Ahli waris dulu. Kita buat ya, ahli waris. Siapa ahli waris? Istri. Siapa lagi? Berapa anak perempuan? 5 anak perempuan. 5 anak perempuan. Ya. Ada yang anaknya 5 anak perempuan? Hah? Nah, ini gampang lah nanti ini ya. Terus siapa lagi? Ibu. Baik. Dah? Hah? Mau nanya? Apa tuh, Pak? Hah? Iya, kenapa? Asobahnya ada 5 orang. Gimana itu? Saudara 5. Oke. Oh, kalau udah meninggal ketika si pewaris wafat, dia sudah meninggal? Belum, masih hidup. Oke, ya. Yang penting ketika si pewaris wafat, dia hidup nggak? Hidup. Berarti dikeluarkan jatahnya. Walaupun dia sudah meninggal kemudian. Itu jatahnya untuk siapa? Untuk ahli waris yang lain. Nanti anaknya lah. Nanti lain lagi ceritanya. Itu bagian kedua. Apanya, Pak? Asobah. Jadi gini, Pak. Kita nggak bisa katakan sahamnya 5. Gini, Pak. Jadi nanti dihitung dulu yang ashabul furud ya. Yang punya bagian-bagian itu udah dihitung. Ibu udah dihitung, istri udah dihitung. Itu ada asobah. Asobahnya saudara laki-laki ya. Kalau sahabat tentu laki-laki dong. Saudara laki-laki. Oke, kita buatlah dengan contoh lah ya. Ini pusing nanti kalau gitu. Ini kita pending dulu ya. Pending nih, Bapak ini tanya. Siapa nanti Pak ahli warisnya? Suami Pak istri? Istri. Istri. Suami. Bapak pengen suami ya. Istri meninggal. Enggak, kita bicara bukan bapak, bukan ibu, suami istri. Nanti kalau bapak ibu bingung nanti. Suami, oke. Suami yang meninggal. Suami yang meninggal berarti istri. Istri. Terus siapa lagi, Pak? Ibu ada? Bu. Oke, saudara laki-laki
kandung ya. Ya gitu ya Pak. Jelas Pak? Saudara kaki kandung ada berapa Pak? 2. Sampai sini selesai? Oke, coba kita lihat. Kita lihat satu-satu. Istri berapa bagiannya? Nah, pakai ilmu tadi nih. Istri berapa bagiannya? 1/4 apa 1/8? Kenapa 1/8? Mana? 2 saudara. 2 saudara. Ingat ya, hati-hati loh. 2 saudara, bukan 2 anak. Jadi saudara laki. Paham? Berarti dapat berapa? 4. Oke. Jelas sampai sini, Pak? Jelas? Ngangguk benar, jelas nggak Pak? Ini dulu, jelas nggak? Oke. Belum lagi Pak, belum. Yang ini sudah. Oke. Ibu berapa bagiannya? Nah, lihat ada 2 saudara. 1/6. Kenapa 1/6? Bukan, karena ada saudara. Iya kan? Ibu bagiannya tergantung siapa tadi? Kalau enggak anak, kalau enggak saudara. Jumlah saudaranya ada berapa? 2. Berarti kalau 2 berapa tadi? 1/6. Baik, ini berarti apa? Asobah. Jelas Pak? Kita coba. Ya, 1/4 dan 6. Berapa asal masalahnya AM? Asal masalah KPK. Berapa KPK-nya? 12 ya? 12 bagi 4? 3 kali 1? 3/12. 12 bagi 6? 2. 2 kali 1? 2/12. Oke. Kita jumlahkan ini dulu Pak. Karena ini asobah, hitung ini dulu. Berapa? 3 tambah 2? 5/12. Berarti sisa berapa? 7/12. Paham? Sekarang kita angkakan dulu 120 juta. 120. Harta warisannya berapa? 120 juta. Berapa istri bagiannya? 5/12 kali 120. 50. 30 istri Ustaz. Istri 30, ibu 20. 3/12 Ustaz. Oh ya, ini mana tadi nih? Kok kemana nih? Hah? Ulang lagi, hapus nih. Hapus. Ini karena udah banyak-banyak. Oke, ulang lagi ya. Ini hapus ya. Oke, mempengaruhi. Ini 3/12 oke? 2/12? Iya kan? Oke. Sisanya berapa? 7/12. Paham? Oke. Kita katakan tadi hartanya berapa? 120 juta. Berarti 3/12 kali berapa? 120 juta. Berapa? 30 juta. Berarti bagian isi 30 juta. Ibu berapa? 2/12. Berapa? Hah? 20 juta. Paham? Oke? Jelas Pak? Berarti jumlahnya berapa Pak? 30, 20. Berarti 50 juta. Tadi hartanya berapa? 120. Berarti sisa berapa? 70. Paham? 70 juta. Berarti 70 juta ini untuk siapa? Asobah. Karena dia berdua, bagi 2. Sehingga masing-masing dapat 35 juta. Gitu Pak ya? Udah paham Pak? Ah, yang ini lagi. Siapa yang buat? Terakhir, ayo. Siapa yang buat? Antum buat? Iya, coba. Ya. Hapus dulu ini. Ini karena kalau banyak-banyak ini bingung nanti. Tulisan yang mana ini masuk? Ya. Oke. Antum buat bagiannya masing-masing? Ya. Nanti ada sesuatu yang beda antum akan dapatkan. Kalau antum tahu bagiannya, itu sudah bagus lah itu. Ya. Dua per 3. Baik. Lanjutkan Pak, lanjutkan. Ya. Asal masalahnya berapa? 24. KPK 24. Oke, antum buat kayak gini Pak. Ah ya. Oke, 3 per. Oke.
Oke. Coba jumlahkan. Di bawah. Di bawah. Antum buat garis di sini. Sini. Jumlahkan saham ini. Saham itu jumlahkan semuanya berapa jadinya? 3 tambah 16. 23 ya? 3 tambah 16 19. 19 tambah 4 23. Baik. Sisa 1. Berarti sisa berapa? 1. Buat juga sisa. Sisa 1 24. Paham? Berarti nah, sekarang ada sisa nih. Paham? Sisa ini buat siapa? Hah? Sisa ini buat siapa? Sisa bukan. Enggak. Ya terkait dengan sisa, ya ulama beda pendapat ya. Ini beda pendapat lagi nih. Apakah sisa itu diberikan ke Baitul Mal atau dikembalikan kepada ahli waris? Jelas? Dalam mazhab Maliki itu dikembalikan ke Baitul Mal, dikasih ke Baitul Mal. Ya, paham? Jelas? Itu. Ya, kenapa? Karena ada bersisa kan rad, asabah enggak ada. Paham? Asabah enggak ada. Kalau ada asabah habislah itu, diambil sama dia. Persoalannya sekarang asabahnya tidak ada. Jadi sisanya mau diapain ini? Kata dalam mazhab Maliki apa? Ke Baitul Mal. Cuman pertanyaan, masih ada nggak Baitul Mal sekarang? Itu tadi tanyanya. Tapi mayoritas ulama mengatakan ini dikembalikan kepada ahli waris. Paham? Nah, tentu ini akan dibagi kepada ahli waris yang bukan suami, bukan istri. Berarti siapa yang mendapatkan sisa di sini? Ini rad ini nanti dibahas ya. Ya, kalau seandainya ternyata setelah dibagi bagiannya ternyata masih ada sisa, maka sisa itu akan dikembalikan kepada ahli waris yang bukan selain apa? Selain suami dan istri. Ya, nanti pembahasan rad ya. Ya, berarti istri nggak dapat nanti. Paham? Yang dapat setengah 1/24 ini dia nggak dapat nanti. Ya, kenapa dia nggak dapat? Ya, karena suami dan istri itu ya bukan satu rahim. Paham? Dia jalur apa? Kenapa dia dapat warisan? Jalur pernikahan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ulul arham ba'dhum aula bi ba'din fi kitabillah. Jadi yang dapat sisa itu nanti ada 8 orang. Ya, nanti lain lagi ceritanya. Ini pembahasan rad nanti. Ana nggak bahas sekarang. Paham? Ada pembahasan aul, ada pembahasan rad. Jelas? Yang penting antum sampai sini aja dulu. Bagaimana cara bagi 1/24? Ini nantikan episode berikutnya. Paham? Jadi nggak semuanya dibahas sekarang. Ya, satu-satu dulu. Paham sampai sini? Pokoknya 1/24 itu yang sisa akan dikembalikan kepada ahli waris. Cuman bagaimana caranya nanti berikutnya. Jelas sampai sini? Ana bisa Allah bisa selesaikan, tapi nanti antum puyeng nanti panjang nih. Ya, nanti dihitung ini dulu satu-satu, kemudian berapa sisa, pakai rumus nanti. Pakai rumus sisa harta dibagi jumlah saham dikali jumlah saham masing-masing. Pusing. Ya. Jadi itu nanti pembahasan berikutnya. Jadi aul dan rad itu tidak dibahas di awal. Paham? Nanti dia ulangi. Dan itu pasti akan terjadi. Ya, yang namanya ahli waris nggak selamanya ada asabah. Paham, Pak? Kalau nggak ada asabah, ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama ada sisa. Kemungkinan kedua bagiannya lebih banyak daripada harta. Harta sedikit, tapi bagian banyak, besar. Nah, macam mana nih? Nanti aul namanya. Paham, Pak? Ada lagi rumusnya. Paham? Baik. Anak kira sampai sini saja pembahasan kita pada kesempatan malam ini. Coba diulang-ulang lagi ya. PR lagi? Oke. Insyaallah nih. Anak kasih PR ya.
Ya. Coba antum ngasih usulan nggak siapa ahli warisnya? Nah, kasih usulan aja lah. Tapi kita pikirkan dulu, jangan sampai ada rad sama ada aul. Oh, nanti lagi coba pikir dulu ya. Coba suami atau istri? Istri apa suami? Ahli waris istri. Berarti suami yang meninggal. Kita cari yang lain. Oh, kemarin istri. Oh gitu. Ya sudah. Ya. Baik. Jadi ahli warisnya siapa? Suami ya, ganti ya. Suami. Baik, kemudian kakek. Kakek ya? Kakek, oke. Emang kakek udah dibahas tadi? Hah? Hah? Sudah? Sudah dibahas? Sudah? Sudah. Masuk mana apa itu? Asoba. Baik. Antum udah buka, enggak usah ganti lagi. Karena antum sudah buka, jadi kita ganti kakek. Ana harus cari yang bilangan agak kecil. Ya. Ibu sudah kemarin? Udah ya, berarti bapak. Bentar, ini besar nanti ini, sampai nggak ya? Hah? Saudara? Saudara kandung? Jangan saudara kandung deh. Yang nggak beda-beda. Antum belum ini. Suami, bapak, siapa ya? Saudari. Kita buat berapa orang saudari? Ibu? Nggak bisa. Saudari ibu nggak bisa karena ada nggak ada bapak. Siapa kira-kira? Hah? Anak? Anak perempuan ya? Coba anak perempuan aja deh. Ya? Paham? Oke. Silakan antum ini. Untuk hartanya nanti aja. Atau sekarang? Sekarang aja. Coba ini dulu. Oke. 240 juta. Berapa? 240 juta. Biar mudah ngitungnya. Biar mudah. Jelas? Paham sampai sini? Ada sobah kan? Ada sobah nanti? Oke. Baik, ini saja pembahasan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita. Dan mudah-mudahan antum semuanya juga bisa paham lagi. Tolong diulang-ulang lagi. Ya, ulang. Setiap pertemuan akan kita ulang terus. Ulang-ulang sampai antum bosan. Kalau udah bosan nanti masuk sendiri dia. Ya, udahlah, kasihan nih, masuk laku ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.